Dalam sejarah Islam, banyak jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan mengikuti ajaran tasawuf dan tarekat. Tarekat adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh seseorang sufi atau pengikut tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tarekat yang dikenal di Indonesia. Salah satunya adalah tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah adalah salah satu tarekat ordo dalam tasawuf Sunni yang menekankan pentingnya zikir, mengikuti ajaran Islam secara ketat sebagai jalan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin An-Naqsyabandi yang biasa disebut Syekh Bahauddin. Didirikan pada abad ke-8 Masehi di Bukhara yang sekarang menjadi Uzbekistan. Biografi Syekh Bahauddin. Sayyidina Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Sayyid Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dilahirkan pada 717 Muharram atau 1317 Masehi di daerah Kasrul Arifan, salah satu desa di dekat kota Bukhara. Adapun praktik ibadah tarekat ini, yang pertama adalah zikir. Zikir merupakan inti dari tarekat ini, baik zikir lisan maupun zikir qalbi, yaitu di dalam hati. Pendekatan diri kepada Allah melalui bimbingan mursyid, para pengikut tarekat berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan hati dan jiwa. Kemudian tawajuh. Praktik ini melibatkan murid yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dan mursyidnya, serta mursyid yang menghadap kepada muridnya. Kemudian menyendiri dalam keramaian. Salah satu prinsip penting adalah tetap berinteraksi dengan dunia luar, yaitu bekerja, beraktivitas, namun hati tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat Naqsyabandiyah masuk ke Indonesia melalui para ulama yang belajar di Timur Tengah, terutama dari jalur Syekh Ismail Al-Minangkabawi, Syekh Abdullah Ar-Zinjai Al-Makki. Kemudian, salah satu tokoh tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia adalah Syekh Abdul Wahab Rohan Al-Khalidi Naqsyabandi. Kemudian, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Besar Masjidil Haram dari Indonesia dan pertama dari Ranah Minang. Tarekat Naqsyabandiyah memiliki pengaruh besar pada masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tarekat ini tersebar luas dan memiliki pengikut dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, profesional, dan masyarakat umum. Tarekat ini juga dikenal karena seringkali berbeda pendapat dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Beberapa ulama menganggap tarekat adalah sebagai jalan untuk mempertebal keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa tarekat bisa menjadi jalan yang sesat jika tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tarekat Naqsyabandiyah bukan hanya warisan sejarah, tapi juga jalan spiritual yang hidup hingga kini di tengah hiruk-pikuk dunia. Ajarannya mengajak kita untuk kembali ke hati, ke Allah dalam kesucian yang penuh makna.